dimanapun berada. Saksikan kami keluarga Rawat Riau AC dalam acara podcast GPIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam. Hanya di kanal YouTube GPIB Indonesia. Jangan lupa saksikan kami ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Olivia Susan Gracia Salu yang saat ini melayani di Jemaat GPIB Immanuel Pekanbaru, Pospelkes Maranatha dan Efrata, Pasir Pangarayan. Sebelum kita memulai seluruh kegiatan kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita meminta tuntunan dari Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan mengawali hari yang baru pada saat ini. Kami kembali datang ke hadirat Tuhan untuk meminta tuntunan dari Tuhan agar setiap langkah kaki kami, setiap kegiatan yang akan kami lakukan pada hari ini, Tuhan boleh berkenan atasnya, dan firman yang akan menjadi penuntun kehidupan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memberitakan firman Tuhan ini, curahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran hamba-Mu ini, agar setiap perkataan yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan boleh berkenan atasnya. Berfirmanlah ya Allah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini tertulis dari Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31. Nehemia pasalnya yang ke-9, ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31, saya akan membacakan ya bagi kita semua. Menyatakan, Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh kepada perintah-perintah-Mu. Dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturan-Mu, yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka bersitegang leher dan tidak mau mendengar. Namun bertahun-tahun lamanya, Engkau melanjutkan sabar-Mu terhadap mereka. Dengan Roh-Mu, Engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantara para nabi-Mu. Tapi mereka tidak menghiraukannya, sehingga Engkau menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa segala negeri. Tapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali, dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terkadang sebagai manusia, kita sering sekali menginginkan adanya kesetiaan. Namun ternyata tidak sedikit di antara kita justru berlaku yang tidak setia. Saya ambil contoh ketika kita menginginkan suatu hubungan dengan seseorang, hubungan yang setia. Tapi tidak sedikit kita temukan bahwa diri kitalah yang tidak setia kepada orang tersebut. Contoh lainnya, ketika kita berharap atau menginginkan sebuah pekerjaan yang tidak berganti-ganti.
Tapi ternyata ketika kita memiliki pekerjaan tersebut, diri kita sendirilah yang tidak memberikan yang terbaik bagi pekerjaan tersebut. Sehingga tidak sedikit kita temukan banyak orang yang berganti-ganti pekerjaan. Contoh lainnya lagi Bapak Ibu Saudara, banyak orang menginginkan Tuhan setia menyertai, memberikan berkat kepada mereka. Namun ternyata tidak sedikit kita temukan bahwa mereka sendirilah yang menjauh dari Tuhan dan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketidaksetiaan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ternyata juga ditemukan dan dilakukan oleh bangsa yang Tuhan sendiri pilih atau umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dalam kesaksiannya, Nabi Nehemia mau menjelaskan dalam perikop kita. Nabi Nehemia mau mengaku bahwa dalam kehidupan bangsa Israel, mereka sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Sehingga dalam perikop yang kita baca, Bapak Ibu, di sini Nehemia mengaku dalam pertobatan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tidak setia. Mereka berharap pada Allah, tapi diri mereka sendiri menjauh dan tidak setia kepada Allah. Banyak sekali kita temukan kisah-kisah bangsa Israel ketika mereka tidak setia kepada Tuhan. Bahkan ketika Allah menyertai mereka untuk keluar dari tanah Mesir, bahkan sampai di tanah Kanaan, sudah berapa kali mereka mengecewakan hati Tuhan. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-30, Nehemia menjelaskan bahwa kesetiaan Allah selalu diberikan kepada bangsa Israel. Bahkan kesetiaan Allah digambarkan melalui penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, peringatan dari Tuhan. Tapi sayangnya keangkuhan bangsa Israel membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka membiarkan anugerah, berkat, penyertaan dari Allah dalam kehidupan mereka, sehingga peringatan dari Tuhan dihiraukan oleh mereka, sehingga sampai pada akhirnya Allah memberikan mereka kepada bangsa-bangsa lain yang akhirnya kita kenal mereka jatuh di dalam pembuangan. Namun uniknya Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel jatuh, ketika bangsa Israel semakin tidak setia kepada Tuhan, dalam ayat yang ke-31, Nabi Nehemia mau memberitakan, mau menjelaskan bahwa karena kasih anugerah dari Allah, karena kasih sayang Allah, Dia tidak sampai membinasakan bangsa Israel. Akan Dia kembali merangkul bangsa Israel yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena Dia tetap setia, Dia tetap mau memberikan penyertaan dan berkat-Nya kepada bangsa Israel, meskipun berulang-ulang kali mereka telah menyakiti hati Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di pagi hari ini kita mau kembali diingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, sebagai anak-anak Kristus, bahkan dalam kehidupan nyata kita, seringkali kita mendapat banyak sekali godaan
ketika sampai hari ini Allah telah memberikan nafas kehidupan bagi kita. Allah telah memberikan penyertaan kehidupan bagi kita. Tapi kita seringkali lupa dan tidak melihat kesetiaan dari Tuhan. Sehingga ketika kita akan melangkahkan kaki di hari yang baru, kita mengulang kesalahan-kesalahan kita yang sama. Untuk itu, perikop kita hari ini Bapak Ibu Saudara mau kembali mengingatkan kita. Ketika Allah telah setia kepada kita, memberikan kita berkat, memberikan kita penyertaan, bahkan nafas kehidupan kita sampai saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang semakin merajalela. Maka mari, jangan sia-siakan kesetiaan dari Tuhan. Jangan kita ulangi kembali kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Ketika saat ini kita sudah menginjakan kaki di bulan kedua di tahun 2022. Masih ada sekitar 10 bulan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Jangan kita ulang kesalahan kita yang membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi mari langkahkan kaki kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Yang setia, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena dari situlah yang akan menuntun langkah kaki kita semakin layak untuk kita dipanggil sebagai anak-anak Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi anak-anak yang setia. Karena Allah telah setia kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di hari yang baru, kesempatan yang baru, Tuhan kembali mengingatkan kami melalui firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang telah memberikan anugerah kehidupan bagi kami. Bahkan karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami boleh memperoleh keselamatan yang abadi di dalam kehidupan kami yang fana ini. Untuk itu Tuhan, mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami juga boleh meneladani kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin layak untuk dipanggil sebagai anak-anak Kristus. Mampukan kami Tuhan, agar setiap firman yang telah kami dengar mampu kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini sebagai bentuk kesetiaan kami kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melangkahkan kaki kami di hari yang baru. Kami akan melakukan seluruh kegiatan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan berikan pemulihan yang terbaik bagi mereka. Saudara-saudara kami yang saat ini masih bergumul di dalam mereka mencari pekerjaan, Tuhan kiranya Engkau juga yang boleh membuka tingkap-tingkap lapangan pekerjaan bagi mereka, sehingga pekerjaan yang terbaik dari Tuhan boleh diberikan kepada mereka. Bagi mereka, baik pribadi ataupun keluarga yang saat ini Tuhan, mereka bergumul di tengah pandemi COVID-19, baik di antara mereka yang terkena virus COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pemulihan yang terbaik. Biarlah mujizat dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera boleh dirasakan oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami berada.
Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan, bahkan tegur kami ketika kami mulai menyeleweng dari jalan Tuhan. Ini doa syukur dan harapan kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian morning call pada saat ini. Selamat beraktivitas, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Salam kepada segenap warga jemaat GPIB dimanapun berada. Saksikan kami keluarga Rawat Riau AC dalam acara podcast GPIB Satgas on the spot pada hari Jumat 11 Februari jam 7 malam.